berapa persen infrastruktur kita yang belum terbenahi dengan baik. Maka harapan terbesar kami bagaimana membangun ini sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kalau bicara kebutuhan, pasti yang tidak terakomodir akan bisa kita perhatikan. Tapi kalau bicara keinginan, maka bisa jadi tempat-tempat yang membutuhkan tidak tersentuh, tapi tempat-tempat yang tidak menjadi prioritas didahulukan pembangunannya. Sehingga muncul rasa ketidakadilan dari masyarakat, terutama di pinggir-pinggir wilayah Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, ini jadi cerminan buat kita semua bahwa usia 75 ini belum sinkron dengan kondisi Kampar saat ini. Kabupaten Kampar sudah 75 tahun usianya di 6 Februari 2025 yang akan datang. Usia yang sudah cukup matang harusnya. Momen hari jadi kabupaten berjuluk Negeri Serambi Mekahnya Provinsi Riau ini sudah semestinya membenahi diri dengan arif dan bijak. Di mata seorang Iip Nur Saleh Eskom MH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada merupakan modal utama dalam meningkatkan lajunya pembangunan di berbagai sektor. Ini dia catatan refleksi Hari Jadi Kampar ke-75 6 Februari 2025 oleh Iip Nur Saleh Eskom MH, sang Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Golkar Kampar. Terima kasih kepada Bang Saiful Sanggam dan seluruh kawan-kawan yang hadir. Kalau bicara dalam rangka Kampar yang ke-75 tahun, tentu kalau dari sisi angka 75 ini bukan hanya matang, bahkan sudah sangat mapan semestinya. Tetapi kalau kita maknai angka dengan kondisi Kampar tentu masih belum sinkron, belum sesuai dengan usia Kampar pada saat ini. Karena bagaimanapun tentu kita berharap ke depan, terutama evaluasi dalam rangka HUT Kampar 75 ini, banyak hal yang perlu kembali kita evaluasi terkait daerah kita. Karena bagaimanapun itu harapan kita dengan usia segini kondisi Kampar lebih mapan, baik dari sisi pemerintahannya, sisi masyarakat, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal itu tidak sesuai dengan kondisi usia kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tentu berbenah diri. Bagaimana di usia 75 ini hal-hal yang target-target yang belum tercapai, bagaimana bisa kita diskusikan, kita rencanakan, dan kita lakukan aksinya kembali. Potensi Kampar dengan 11.000 km persegi ini sangat besar. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan kabupaten kota lain, rasa-rasanya Kampar ini top leader lah dari sisi potensi daerah. Luas wilayah 11.000 km persegi, yang juga di dalamnya ada 2 sungai besar yang bisa jadi potensi sumber ekonomi dan sosial serta adat masyarakat. Nah, kemudian di sisi lain, di sisi sumber daya alam, kita punya cadangan minyak, kita punya cadangan gas, dan kita punya sektor perkebunan sawit terbesar di Riau. Dan sekarang dari segi industrialisasi, pabrik kelapa sawit itu sudah 44 pabrik kelapa sawit middle up, dan ada 8, bahkan mungkin sekarang sudah mendekati 10 pabrik kelapa sawit mini atau PKS mini. Maka dengan potensi ini, di sisi lain juga ada potensi pertanian dan hortikultura.
maka tentu hal-hal ini mesti jadi acuan buat kita. Di sisi lain juga ada potensi wisata yang tidak kalah menjanjikannya dari daerah-daerah lainnya. Maka dengan segala potensi ini tentu kita mesti kembali mengevaluasi apakah target-target pencapaian kita sudah bisa kita sinkronkan dengan potensi yang ada ini. Atau kita hanya menjalankan daerah ini seperti apa adanya. Bagi kami dari DPRD, saya sendiri berharap pemerintah daerah jadikan momentum HUT yang ke-75 tahun ini menjadi evaluasi menyeluruh. Bagaimana ke depan menghadapi tantangan zaman, ekonomi global, ekonomi nasional, belum lagi program-program nasional yang menyedot anggaran besar, akan dipastikan mengganggu struktur keuangan daerah. Bagaimanapun akan ada perintah tegas dari atas ke bawah agar daerah menyesuaikan. Kita belum tahu pasti seperti apa bentuknya, tapi saya yakin imbasnya akan jelas ke daerah. Maka oleh karena itu daerah diharapkan punya kreativitas dan inovasi dalam mengelola daerah ini. Dengan potensi yang disampaikan tadi, kita harus berbicara lebih spesifik, lebih detail. Bagaimana potensi ini memberikan multiplier effect, terutama ekonomi dari sumber pendapatan asli daerah. Kita punya PR besar di tahun ini. Pertama kali yang saya tahu selama saya jadi DPRD, anggota perwakilan masyarakat di legislatif, ini pertama kali sejarahnya ada tunda bayar di Hutan Kampar. Nah, ini kan juga jadi problem. Bagaimana tunda bayar ini bisa kita atasi dengan baik, karena ada hajat-hajat ekonomi baik itu pengusaha, masyarakat yang tertahan di dalamnya. Ini juga jadi perhatian kita. Kemudian di sisi lain ada tuntutan-tuntutan masyarakat, seperti kemarin ada tuntutan untuk ikut P3K. Nah, bagi masyarakat yang sudah memberikan pengabdiannya puluhan tahun, saya dengar sampai 18 tahun, entah apa namanya itu. Ini juga mesti jadi perhatian buat kita. Meskipun banyak variabel-variabel lain yang menjadi halangannya. Tetapi kita di daerah ini punya ada pemerintahan pusat. Bagaimana solusi daerah ini kita bawa ke pusat, pasti ada solusi dan penyelesaian dari mereka. Tetapi memang ketika kita berkonsultasi ke pusat itu bukan membenarkan apa yang kita lakukan, tapi minta solusi, minta jalan apa permasalahan yang kita hadapi. Jadi bagi saya pribadi, momentum HUT Kampar yang 76 tahun ini menjadi refleksi buat kita semua bagaimana mengevaluasi potensi-potensi daerah, kondisi-kondisi daerah agar ke depan itu bisa lebih baik. Terutama slogan Kampar Serambi Mekah ini kembali kita bumikan. Jangan hanya habis di slogan, tetapi diimplementasinya tidak tertuang dengan jelas di tengah-tengah masyarakat kita. Maghrib mengaji ini belum maksimal kita laksanakan. Potensi-potensi kegiatan-kegiatan lainnya belum menggambarkan kondisi Serambi Mekah itu sendiri. Di sisi lain, Kampar ini punya potensi wisata. Ini juga mesti digarap dengan serius oleh pemerintah, karena potensi wisata ini bicara jangka panjang. Jangka pendek kita berinvestasi, membangun infrastruktur sesuai dengan sabta pesonanya, maka jangka panjang dipastikan potensi pariwisata ini akan memberikan PAD yang juga baik untuk masyarakat kita dan daerah kita. Kita bisa belajar dari daerah lain yang telah maju dari sektor pariwisata seperti Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Saya rasa itu sebagian dari sisi ekonomi, tapi dari sisi masyarakatnya kita harus berbicara lagi. Berapa persen masyarakat miskin kita? Berapa persen infrastruktur kita yang belum terbenahi dengan baik? Maka harapan terbesar kami bagaimana membangun ini sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kalau bicara kebutuhan, pasti yang tidak terakomodir akan bisa kita perhatikan. Tapi kalau bicara keinginan, maka bisa jadi tempat-tempat yang membutuhkan tidak tersentuh, tapi tempat-tempat yang tidak menjadi prioritas didahulukan pembangunannya, sehingga muncul rasa ketidakadilan dari masyarakat, terutama di pinggir-pinggir wilayah Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, ini jadi cerminan buat kita semua bahwa usia 75 ini belum sinkron dengan kondisi Kampar saat ini. Maka harapan kami selaku anggota DPRD Kabupaten Kampar yang saat ini diamanahkan sebagai
Wakil Ketua 1 DPRD Kampar dari fraksi Partai Golkar, kami mengajak pemerintah daerah, pada Pak Bupati dan seluruh stakeholder yang ada, mari sama-sama kita duduk bagaimana kita merumuskan kondisi ini agar ke depan ada perubahan perbaikan yang lebih signifikan sehingga membawa Kampar ini menjadi kabupaten yang lebih baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu barangkali tanggapan saya dalam menghadapi HUT Kampar yang ke-75 tahun ini. Jalur interpretasi itu yang paling dibutuhkan adalah koordinasi dengan pemerintah pusat, karena bagaimanapun wilayah yang dilewati itu adalah wilayah yang di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Tentu ini yang perlu dilakukan dahulu, karena bagaimanapun membangun di kawasan ini tidak dibenarkan kecuali sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, bicara ketentuan tentu dinas terkait yang akan menentukannya. Tapi selain daripada itu, yang paling penting itu bagaimana menjaga ekosistem kawasan hutan rimbang baling itu tetap lestari. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat yang ada di sana. Ada 8 desa di kiri, ada 4 desa, 6 ya di kanan. Ini perlu diperhatikan, yang secara mayoritas itu mereka masuk dalam kawasan rimbang baling. Programnya bukan hanya kepada pelestarian hutan, tapi bagaimana sisi ekonomi, sosial masyarakat di sana juga menjadi perhatian pemerintah. Jalan interpretasi ini penting, tapi apakah ini satu-satunya yang perlu kita prioritaskan? Tidak juga. Yang lebih penting itu bagaimana ekonomi, pendidikan masyarakat itu bisa lebih jadi perhatian utama. Kalau sisi infrastruktur jalan, apakah nanti dengan adanya jalan itu imbasnya sesuai dengan diharapkan? Ini kan juga perlu kajian. Tapi bagaimanapun, karena itu masuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Hutan Rimbang Baling, tentu perlu didudukkan bagaimana apa yang telah lalu dimulai oleh zaman Pak Aziz Zainal. Nah, itu bagaimana ke depan ini bisa juga kita berikan perlakuan yang sama. Cuman di sisi lain saya melihat juga di jalur kuning itu juga perlu kita perhatikan. Karena akses jalan itu tembus langsung ke provinsi tetangga, di mana di kawasan itu banyak potensi wisata yang jadi primadona. Tapi sampai saat ini belum masif sebab dihadapi kendala infrastruktur yang belum maksimal, sehingga banyak masyarakat yang mau ke sana terhambat karena kondisi jalannya. Saya sangat berharap pemerintah kita berpikir bagaimana mengatasi jalur kuning itu bisa tembus kita aksesnya ke Sumatera Barat, sehingga ini menjadi jalur alternatif ketika jalur sisi timur ya, sisi timur ini Sumatera Barat ada kendala, sisi itu bisa kita gunakan. Dan tentu dengan adanya jalan itu menumbuhkan ekonomi baru dengan adanya potensi wisata maupun potensi perkebunan dan pertanian serta lain sebagainya. Dan ini pasti akan berimbas kepada perekonomian masyarakat yang ada di Kampar Kiri Hulu dan sekitarnya. Tentu apa yang sudah dimulai itu harus kita selesaikan. Jangan sampai menjadi permasalahan di belakang hari. Ketika dimulai pasti sudah dipelajari segala aspeknya sehingga itu bisa dimulai. Selain jalan interpretasi, PR penting di Kampar Kiri Hulu adalah bagaimana infrastruktur listrik yang harus diselesaikan. Kemarin sudah ada jaringan tetapi saat ini hilang. Nah, ini kan perlu koordinasi lagi dengan pihak PLN, bagaimana jaringan yang sudah ada ini dikembalikan dan disegerakan mungkin pengalirannya, sehingga potensi pencurian seperti yang lalu itu bisa kita minimalisir. Karena salah satu penyebab kenapa ada terjadi kemalingan itu karena jaringan sudah ada, aliran listriknya belum dimasuki. Itu salah satunya. Jadi bagaimanapun ini kan merdeka secara listrik ini penting kita realisasikan di sana. Meskipun ada potensi potensi tenaga surya, tapi saat ini kelistrikan dari sisi PLN ini juga masih jadi kebutuhan utama masyarakat kita, sehingga mereka bisa merasakan
sumber daya listrik seperti yang kita rasakan di daerah-daerah yang sudah merasakan nilai positif keberadaan listrik 24 jam. Memang dalam hal ini ketika kita bicara pembangunan ini bukan hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, baik pemerintah daerah kabupaten, provinsi maupun pusat. Juga harus ada peran serta dari masyarakat dengan cara apa? Menjaga apa yang dibangun, apa yang diadakan itu sama-sama dijaga, karena itu kebutuhan hajat masyarakat banyak. Kalau tidak masyarakat setempat yang menjaga, siapa lagi? Tidak mungkin juga pemerintah pusat langsung menjaga apa yang sudah dibangun. Jadi ini yang namanya sharing kegiatan. Kita menganggarkan yang A, pemerintah provinsi B, pemerintah pusat C, masyarakat menjaga. Baik dalam proses pembangunannya maupun dalam proses pemanfaatannya. Saya Ibnu Nur Saleh, Eskom MH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari fraksi Partai Golkar, mengucapkan tahniah selamat ulang tahun Kabupaten Kampar yang ke-75 tahun. Semoga dengan usia 75 tahun ini menjadi evaluasi menyeluruh buat pemerintah Kabupaten Kampar dan seluruh stakeholder terkait agar berbenah diri sehingga ke depan Kampar bisa menjadi lebih baik, menjadi kabupaten yang cemerlang, gemilang dan tebilang, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.